Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk datang melakukan perbuatan baik, memperbaiki sila kita, berlatih mengembangkan batin, mendengarkan anusasana sebagai sarana memunculkan pengertian benar, dan terakhir nanti kita akan melakukan kebajikan perdana. Pada saat ini kita akan sedikit menjelaskan sebagaimana yang diajarkan oleh guru agung kita yang dikatakan Kico Manusa Pati Labu. Artinya sangat sulit untuk mendapatkan kelahiran sebagai manusia, sangat sulit untuk mendapatkan kehidupan sebagai manusia. Bagi mereka yang tidak mengenal alam-alam kehidupan lain selain manusia, mereka akan mengatakan dalam sehari ada ribuan bahkan jutaan bayi yang lahir. Apa sulitnya lahir sebagai manusia? Dalam siklus samsara ini ada 31 alam kehidupan. Manusia adalah salah satu dari alam kehidupan itu. Di bawah alam manusia ada 4 alam menderita: alam asura, alam binatang, alam peta, dan alam neraka. Dan katakan neraka itu raksasa, binatang, peta, dan neraka. Ini alam-alam rendah yang ada di bawah manusia. Di atas manusia ada alam dewa dan Brahma. Kadang alam Brahma juga dikatakan sebagai alam dewa. Sebagaimana guru agung kita disebut Sata Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Yang termasuk dewa di sini bukan hanya dewa di alam dewa saja, tetapi juga dewa yang ada di alam Brahma. Itu dikatakan sebagai alam dewa tingkat tinggi. Maka guru agung kita dikatakan sebagai Sata Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Itu ada 26 tingkat. Alam manusia hanya 1 tingkat. Sebagaimana kita ketahui alam binatang, meskipun alam binatang ini hanya 1 sebutannya, tetapi binatang itu banyak sekali. Ada semut, ada nyamuk, ada lalat, ada anjing, ada sapi, dan sebagainya. Tentu untuk kelahiran di alam-alam seperti itu, sebagai alam binatang di tingkat-tingkat itu, tidak semua bisa lahir, dan kemungkinan tidak ada yang ingin lahir di alam binatang. Meskipun kadang-kadang
ada peliharaan yang sangat disayang oleh majikan, misalnya anjing, kucing. Wah, kehidupannya kucing, kehidupannya anjing lebih enak daripada kehidupan manusia. Makanannya saja kadang lebih mahal daripada makanan manusia. Anjing kadang juga disekolahkan. Ya, ada anjing yang disekolahkan. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau menjadi anjing, meskipun kehidupan mereka enak. Nah, kehidupan di alam manusia yang hanya satu, ya, dibandingkan dengan kehidupan alam binatang yang banyak begitu, ini juga tidak mudah. Alam manusia hanya ada satu, tidak ada lain, tidak ada tingkatan. Semua manusia memiliki bentuk yang sama, berbeda dengan alam binatang tadi. Ada lalat, ada nyamuk, ada anjing, ada sapi dan sebagainya. Alam manusia dilahirkan di mana saja, negara mana saja, makhluk yang namanya manusia itu sama, tidak ada berbeda. Beda kulit, warna kulit, tetapi manusia memiliki kehidupan yang sama, tidak berbeda, tidak seperti kehidupan alam dewa maupun di alam binatang itu. Alam neraka pun tidak hanya satu, bertingkat-tingkat. Ada yang dikatakan sebagai neraka aweji, neraka yang paling dasar. Hanya di alam manusia inilah kehidupannya tidak ada tingkatan, semua sama. Dan di alam manusia ini, di situ ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada yang menderita, ada yang bahagia. Di alam manusia, hanya di alam manusia seorang Buddha bisa muncul, seorang bodhisattva bisa menyempurnakan paramitanya hanya di alam manusia. Sebelum menjadi Pangeran Siddhartha, Guru Agung kita lahir di alam dewa. Beliau tidak bisa mencapai penerangan sempurna di alam dewa. Kenapa? Karena di alam dewa itu kehidupannya tidak ada yang menderita, kehidupannya semua bahagia. Bagaimana bisa mengembangkan kebajikan kalau semuanya itu bahagia? Di alam rendah, di bawah manusia, mereka menderita. Bagaimana bisa berbuat baik, mengembangkan kebajikan kalau dirinya sendiri itu menderita? Ya, contohnya di alam manusia, kalau orang sedang menderita, dia tidak akan pernah punya pemikiran untuk berbuat baik. Kalau diajak untuk berbuat baik, saya sendiri menderita, berarti untuk hidup saja saya susah, bagaimana mungkin saya harus bisa memikirkan yang lain? Itu kalau sedang susah, sedang menderita. Memang tidak semua, tetapi untuk memiliki pengertian benar itu tidak mudah. Yang bahagia bagaimana? Yang enak, yang bahagia, yang nyaman, yang enak, kadang-kadang juga lupa. Sudah merasa enak, tidak peduli dengan yang lainnya. Contohnya kalau kita tinggal di perumahan, ya, tetangga satu dengan yang lainnya kadang tidak kenal. Tetangga yang satu perlu apa, butuh apa, ya namanya di perumahan cuek, ya. Kalau bahasa kasarnya itu kan cuek, karena tidak saling mengenal. Beda dengan mungkin kita tidak tinggal di perumahan, masih ada kepedulian,
Meskipun demikian, belum tentu yang enak itu bisa peduli kepada yang susah. Kalau dia tidak memiliki pengertian benar, tidak tahu cara-cara untuk meningkatkan kebajikan itu. Nah, ini ilustrasi di alam dewa. Di alam dewa mereka menikmati kebahagiaan sehingga tidak punya pemikiran, tidak muncul pemikiran untuk mengembangkan kebajikan itu. Padahal di alam dewa juga terbatas, umurnya juga ada, tidak selamanya. Di alam dewa, alam manusia, alam binatang, semua kena hukum anicca. Anicca itu apa? Ada kemunculan, berkeberlangsungan, dan kepadaman. Di alam 31 alam kehidupan itu juga akan muncul, tenggelam, muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Tidak langgeng. Di alam dewa juga demikian. Nah, mereka yang tidak menyadari hal itu, ya, makhluk dewa meskipun dewa tidak menyadari hal itu, dia terlena dengan kenyamanan. Setelah umurnya di alam dewa itu habis, maka dia akan lahir di alam yang lain sesuai dengan kondisinya. Ya, di alam manusia bagaimana? Manusia bisa mengembangkan kebajikan dalam tataran tingkat tinggi menjadi seorang Buddha. Hanya di alam manusia. Karena di alam manusia ada yang menderita, ada yang bahagia. Kebajikan bisa kita pupuk, kembangkan ketika kita melihat orang yang menderita. Kebajikan apa? Cinta kasih, kasih sayang. Cinta kasih satu pengharapan agar makhluk lain berbahagia. Misalnya kita mendengar hari ini ada keluarga kita yang meninggal tadi pagi. Ya, keluarga kita siapa? Bonbon. Si Bonbon meninggal. Ya, semoga si Bonbon yang selalu berada di sekitar kita terlahir di alam yang baik, tidak di alam binatang lagi. Nah, itu adalah satu pengharapan agar makhluk lain berbahagia. Ada yang menderita, ada kita bisa meningkatkan. Demikian juga karuna. Karuna adalah etikat untuk meringankan beban penderitaan makhluk lain. Ya, itu karuna. Jadi seperti yang lalu Bonbon digigit sama si Boksi. Orang-orang pada menolong, ingin melepaskan. Ini adalah bentuk karuna agar dia terbebas dari penderitaan. Tapi karma tidak bisa ditolak. Akhirnya dia juga harus mengakhiri hidupnya dengan si Boksi. Ya, tidak bisa ditolak meskipun kita sudah berusaha untuk membantu, tapi juga tidak bisa. Ya, mungkin kita berpikir, wah kasihan si Bonbon sampai harus mati tragis dengan si Boksi. Tapi kalau kita memunculkan karuna, semoga ya memunculkan meta karuna, semoga dia Bonbon bisa terlahir di alam yang lebih baik dari kehidupannya yang sekarang ini. Itu. Maka kelahiran di alam manusia itu tidak mudah. Kalau sudah lahir di alam manusia, ya, lahir di alam manusia, kita harus bisa meningkatkan kebajikan itu, karena di alam manusia kita juga tidak tahu sampai berapa lama. Ya, sampai berapa lama kita itu bisa lahir, bisa hidup di alam manusia. Apakah bisa sampai 100 tahun? Ya, 90, 80, 50 tahun. Ya. Ada yang belum sampai 40 sudah lewat. Maka dengan pengertian benar ini bahwa kehidupan di alam manusia itu tidak mudah. Apa yang bisa kita petik ketika kita membaca, mendengar Kico Manusa Pati Labu, sangat sulit untuk terlahir sebagai manusia itu.
yang bisa kita petik manfaatnya. Mumpung kita menjadi manusia, kita tidak boleh lengah menggunakan kesempatan untuk mengembangkan kebajikan itu, mengembangkan hal-hal luhur kita. Nah, semoga semua makhluk itu berbahagia.